Ya, lanjut part 2 pembahasan kita. Oke, di sini ada potongan sistem periodik unsur. Nggak semua yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini hanya yang mengenai unsur Ti aja ya di sini. Ti di situ menunjukkan nomor atomnya adalah 22. Nah, yang kompleks ini ya, pilihan kompleks. Untuk A, konfigurasi subkulitnya adalah demikian. Oke, kita coba konfigurasi subkulitnya dulu. 22 itu mendekati gas mulia yaitu argon ya, betul ya, 18 AR. Setelah 18 dilanjutkan dengan 4S. Nah, tadi di part 1 sudah Cik Fani catetin ya. Habis argon itu ada 4S. Kemudian 4S2. Nah, ini totalnya sudah dapat 20. Tambah 2 lagi, setelah 4S itu ada 3D2 ya. Oke, jadi seperti ini konfigurasinya. Berarti untuk pilihan A benar ya. A benar. Kemudian terletak di golongan 2B. Untuk golongan kita ngeceknya apa? Pangkatnya ini ya. Nah, tadi kan udah benar konfigurasinya ini. Belakang sendiri blok D. Berarti pasti golongan B. Kemudian kita total. Yang ada di blok D dengan blok S kita total. Totalnya 4. Jadi ini terletak di 4B ya. Nah, 2B ini jelas salah. Golongannya 4B. Untuk periodenya kita lihat angka koefisien yang paling besar, yaitu 4. Jadi kalau koefisiennya 4 itu menunjukkan periodenya adalah 4. Yang C benar. Terus yang D, elektron terakhir memiliki bilangan kuantum NLMS-nya demikian ya. Nah, yang namanya elektron terakhir berarti 3D2 yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya kita cek N-nya, karena awalannya itu angka 3, berarti N-nya benar 3. Nah, L-nya, L itu tergantung SPDF ya. Karena ini D itu berarti nilai L-nya 2. Ingat mulai dari S itu L-nya 0, P itu L-nya 1, D itu L-nya 2. Berarti ini benar. Untuk M ini kita gambar dulu. Ada 5 orbital karena terakhir ada di orbital D. M-nya -1, benar gak ya? Coba dicek. Nah, dari mana ngeceknya? Ini kan D-nya ada, elektronnya ada 2. Jadi kita masukkan arahnya atas semua, 1, 2. Tengah-tengah mulai dari 0 ke kiri -1 -2 plus 1 plus 2. Nah, jadi benar ya, letaknya M-nya ada di -1 benar. Karena arah orientasinya ke atas berarti nilai S-nya positif. Nah, jadi pernyataan mengenai bilangan kuantumnya ini benar. Kita coret lagi yang D. Yang E termasuk logam transisi ya. Siapa sih yang termasuk logam transisi? Di part 1 Cik Fani udah bahas ya. Logam transisi itu adalah logam yang terletak di blok D. Blok D alias golongan yang B ya. Ya, jadi ini benar termasuk logam transisi. Lanjut nomor 2. Diketahui konfigurasi elektron X sebagai berikut. Tentukan manakah pernyataan yang benar. Jumlah seluruh orbital yang terisi pasangan elektron adalah 14. Mana toh orbital itu? Orbital itu adalah SPDF. Nah, itu orbitalnya ya. Jadi orbital untuk S itu jumlahnya 1 tok. Nah, jadi ini yang paling kiri ini kan ada S2 toh. S2 ini artinya ada 1 kotak, 1 orbital untuk S. Kemudian ada lagi, yang sebelahnya yang 2S2. 2S2 berarti juga ada 1 orbital lagi. Kalau P orbitalnya ada 3 ya. Nah, ini sudah 5. 6 tambah 3 lagi 9. Nah, hati-hati sampai pinggir-pinggir. Ya udah ada 9. Untuk D10 terisi penuh enggak? Terisi pasangan enggak?
Ya, terisi pasangan full ya itu ya. Karena D itu kan 5 kotaknya. 5 orbitalnya. Terus kok elektronnya 10, berarti ini full. Ya, tadi udah berapa? 5, 6, 9 tambah 5. Jadi totalnya ada 14. Sedangkan yang S belakang ini, ya ini terisi tapi cuma 1. Nah, dia terisi 1 aja. Kalau ini mau digambar ini full semua. Jadi pernyataan A, jumlah seluruh orbital yang terisi pasangan elektron ada 14, itu pernyataan yang benar. Yang B, jumlah elektron yang tidak berpasangan hanya ada 1. Yang tidak berpasangan 1 benar ya, ini ya. Tidak berpasangan 1 benar. Jumlah protonnya ada 29. Jumlah proton ngitung dari pangkat-pangkatnya ini ya, yang angka-angka di atas. Jumlah protonnya 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, 18, 28, 29. Terletak pada blok D. Hati-hati ya, ini Cifani sengaja buat susunannya seperti ini. Nah, kalau dilihat langsung, ini paling belakang S. Kayaknya bukan D ya. Nah, tapi kalau kalian urutkan lagi sesuai Aufbau, ini punya Cifani ini enggak urut loh ya. Tapi enggak bisa disalahin juga. Enggak apa-apa nulisnya seperti ini. Nah, kalau urutannya harusnya gimana sih? Harusnya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lah 4S2 dulu yang ditulis, baru 3D. Nah, Cifani ikuti itu. Itu kok 4S-nya 4S2. Berarti harusnya 4S1 ya. Nah, terus D10. Ini yang di kisi-kisi itu dikatakan kisi-kisinya tuh yang penuh sama setengah penuh itu loh ya. Orbital penuh sama setengah penuh. Kalau D-nya dianggap 10 berarti ini orbital penuh ya. Jadi nggak usah ada masalah dengan istilah orbital penuh dan setengah penuh. Ya biasa aja, maksudnya orbital penuh itu kalau yang D9 dan D4, nah itu kita ubah ya. D9 jadi D10, D4 kita ubah jadi D5. Ini namanya orbital penuh dan setengah penuh. Oke, jadi harusnya terakhirnya ada di blok D. Berarti yang D benar. Kalau golongannya berapa ini golongannya? Nah, yang dilihat ini loh ya golongannya. Loh kok totalnya 11? Apa ada golongan 11? Tidak ada. Golongan 11 masuknya jadi golongan 1B. Kalau totalnya 12 jadi 2B. Kalau totalnya 8, 9, 10 masuk golongan 8B. Nah, terus kalau tanyain periodenya berapa? Mana ya angka yang paling banyak, angka depan yang paling banyak yaitu 4. Berarti periodenya ini periode 4. Ya, tapi nggak ditanyain sih, kita jelasin aja. Lanjut nomor 3. Diketahui atom netral X dan menjadi ion X2+. Nah, dari X untuk jadi X2+ itu artinya yang berubah apanya? Yang jelas bukan proton. Proton itu selalu sama ya. Jumlah proton pada inti itu tetap, bahkan selalu tetap. Terus, yang berubah apanya kalau gitu? Nah, yang berubah itu adalah elektronnya. Elektron itu kan muatan negatif. Karena ini jadi ion positif, berarti itu ada elektron yang hilang. Malah hilang loh ya. Kan muatan negatifnya hilang, jadi dia lebih positif. Elektronnya hilang berapa atau berkurang berapa? Elektronnya berkurang sejumlah 2. Ya, jadi option D benar. Jadi yang B salah ya, protonnya nggak berubah. Nomor masanya nggak berubah, benar enggak? Nomor massa itu adalah jumlah antara proton dan neutron. Protonnya nggak berubah, neutronnya juga nggak berubah. Jadi nomor massanya juga tidak berubah. Jumlah elektron bertambah, salah ya, kebalik ya. Kalau jumlah elektron bertambah nanti muatannya jadinya min. Oke, lanjut 4. Diketahui beberapa nama berikut tapi sebagian dituliskan secara salah. Nah, ini tuh kisi-kisinya kita membenarkan
nama yang salah ya. Nah, nggak tahu nih Cik Fani bikinnya kayak gini ya. Nomor 1 sampai 6 pernyataannya. Yang pertama, besi 2 klorida rumusnya adalah FeCl3. Salah ya. Harusnya kalau besi 2 ya, dia kan Fe2+ ya. Ditambah sama Cl, Cl itu muatannya Cl-. Ayo dihafalin ya. Nah, tukar muatan Fe-nya jadi 1. Jadi di bawah ya, dia jadi di bawah. Jadi indeks namanya. Terus Cl-nya jadi ada 2. Harusnya FeCl2. Kemudian CuO. Tembaganya tembaga 1. Berarti Cu plus ditambah oksida itu O2-. Cu plus sama O2- kalau digabungkan tukar lagi cret. Jadi Cu2O. Harusnya Cu2O. Ini salah ya. Nah, sambil baca pernyataannya. Pernyataan 1 salah karena bilangan Romawi 2 itu seharusnya Fe2+, sehingga yang benar rumusnya adalah FeCl2. Ya, alasan menyalahkannya benar ya. Kedua, tembaga 1 oksidat. Pernyataan 2 salah karena Cu1 itu kan harusnya Cu+. Rumus yang benar harusnya Cu2O. Oke, yang B benar. C, pernyataan 3 benar. Apa sih 3? SnCl2. Dinamakan timah 2 klorida. Timah 2 klorida itu berarti kan timah 2 itu Sn2+. Klorida itu Cl-. Kalau dipasangkan jadinya apa? Sn ini tuker ke sini jadi Sn-nya 1 tok. 2-nya tuker ke Cl jadi SnCl2. Bener enggak? Ya, berarti 3 benar ya. Keempat, pernyataan 5 salah. Pernyataan 5 itu CO2. Dinamakan karbon 4 oksida. Nah, salah dia ya. Kenapa? Karena karbon dioksida di sini alasannya tanpa ada angka Romawi. Lah kenapa toh kok tidak ada angka Romawinya? Karena karbon dioksida ini terdiri dari unsur non-logam. Dan O-nya juga non-logam. Kalau non-logam sama non-logam itu namanya ikatannya bukan ionik ya. Yang senyawanya pakai mono, di, tri, tetra, penta itu ya. Nah, makanya namanya harusnya apa? Karbon dioksida. Ini benar ya. Ya salah, harusnya karbon dioksida. Yang pernyataan 4 benar karena natrium itu non-logam, oksigen non-logam. Nah, apa ya? Natrium itu non-logam? Nah, salah ya. Natrium itu adalah logam yang ada di golongan 1A. Salah. Nomor 5, manakah nama senyawa yang benar? FeCl3 dinamakan besi 3 klorida. Nah, coba FeCl3. Nah, ada muatan ada indeks 3 di sini, artinya itu punyanya Fe ya. Nah, Fe-nya 3+. Nah, ini benar ya, besi 3. Sedangkan Cl itu namanya klorida ya. Kalau di belakang ida. Cu2O, tembaga 2 oksida. Coba aja tembaga 2 oksida. Tembaga itu kan Cu, kalau 2 itu 2+. Oksida itu 2-. Nah, kalau mereka dipasangkan Cu2O2. 2 sama 2 melebur ya. 2/2 jadi sama dengan 1 ya. Lah, CuO. Jadi salah ini ya. Oh, tadi yang A benar, yang B salah. Yang C, SnO2. SnO2. Nah, depannya Sn ini berarti 1 tok. Padahal O itu enggak ada yang muatan 1 ya. Harusnya O itu muatannya 2-. Benar, kalau bingung, ini kan Sn-nya jadi Sn1, O-nya 2. Kalau kita tukerin muatannya, kan dia jadi Sn-nya 2+ sama O-nya-. Nah, apa ada O-. O itu enggak ada O- ya. Jadi kita kali ke 2. Ini ya kali ke 2. Nah, jadi yang benar itu timah 4. Timah 4 itu benar. Karena pasangannya sama O2-. Nah, gini ya. Kemudian yang D, besi 2 oksida.
besi 2, artinya dia Fe2+, oksida itu O2-. Nah, kalau dipasang ke 2 sama 2 harusnya melebur ya. FeO aja. Nah, keliru itu ya. Terus CuSO4. Ayo, udah hafal belum? SO4 itu namanya sulfat. SO4 sulfat itu muatannya 2-. Gabung sama Cu, kok akhirnya enggak ada angka 22 nih. Artinya mereka udah melebur ya. Berarti Cu-nya adalah Cu2 plus tembaga 2. Pilihan E benar. Sekaligus uraian aja ya. Diketahui nomor atom belerang adalah 16, nomor masanya 33. Dalam anion sulfida S2-. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Nomor atomnya berapa? 16. Ingat proton tidak berubah ya. Walaupun S2- mau plus ya, itu nggak berubah. Jadi jumlah protonnya itu 16. Elektron, hati-hati ada muatan 2-, artinya elektronnya nambah 2. Jadi elektronnya itu 16 tambah 2. Elektronnya sama dengan 18. Neutron didapat dari mana? Dari nomor massa. Nomor massa itu proton tambah neutron. Nomor massanya berapa? 33. Protonnya 16. Berarti neutronnya adalah 17. Jawaban ini. N17, elektronnya 18, sama protonnya 16. Itu yang A. Yang B, konfigurasi elektron. Atom, awas, atomnya ya, bukan ionnya ya. Jadi kalau atom S, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, 6, ini baru 10, 12, 3s2, 3p, 4. Ini konfigurasi. Nah, ini bagaimana kecenderungannya membentuk ion. Atom itu membentuk ion. Kenapa dia membentuk ion? Karena atom itu ingin menjadi stabil seperti gas mulia. Gas mulia itu elektron valensinya berapa? Gas mulia elektron valensinya adalah 8. Nah, S tadi yang nomor atomnya 16, kalau kita lihat per kulitnya ya. Ya gini, cara ngelihat per kulitnya itu lihat angka paling depan. Angka paling depannya 1 artinya dia di kulit 1. Ada 2 elektron. Angka yang depannya 2 itu artinya di kulit 2. Ada 2 tambah 6. Ada 8 elektron. Di kulit 3 ada 2 sama 4. Ada 6 elektron. Nah, ini 286 itu namanya konfigurasi kulit. Ya, konfigurasi kulit menurut Bohr, Niels Bohr. 286. Nah, kecenderungannya membentuk ion itu gimana? Kita lihat elektron valensinya 6. 6 biar jadi 8 itu lebih dekat ngambil 2 apa lebih dekat buang 6. Nah, jadi biar elektron valensinya 8 gini. Pilih buang 2 atau ngelepas 6. Nah, jadi kayak orang mengambil. Kalau ngambil itu kan butuh energi ya. Ngambil 2 sama ngelepas 6. Tenaganya mestinya lebih dikit yang ngambil 2. Nah, jadi kecenderungan membentuk ionnya adalah menangkap 2 elektron. Kecenderungannya tadi apa? Menangkap 2 elektron. Menangkap, tak kasih warna merah dulu. Kecenderungannya adalah menangkap 2 elektron untuk menjadi ion S2-. Makanya tadi
ionnya namanya ion 2 S2 ya. Bentar, tak kecilin dulu. Untuk menjadi ion S2 Nah, ingat ya. Berarti kalau misalnya ganti 281. Bagaimana kecenderungan membentuk ionnya? Lebih enak ngelepas 1 atau nangkep 7? Nah, tentunya lebih hematan yang lepas 1. Berarti kalau misalnya susunannya 281, kecenderungan membentuk ionnya adalah ini melepas 1 elektron. Kalau mau dituliskan reaksinya yaitu menangkap 2 elektron itu gini ya. S ditambah wait. Ya nggak bisa dikecilin ya. S reaksinya gini. S ditambah E jadi S2 Nah, hati-hati, tapi 2 berarti butuh 2 elektron. S tambah 2E menjadi S2 tak warna biru aja ya biar kelihatan. S ditambah 2 elektron. Nah, ini menangkap ya menjadi S2 Oke, ini bacaan sintesis amonia bla 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 bla. Bacanya terakhir aja kalau ada soal gini. Baca pertanyaannya dulu. Dari bacaan di atas sebutkan 4 nama senyawa dan rumus kimia senyawanya. Mana? Pertama, kita udah nemu yang namanya nitrogen ya. Nitrogen ini sebenarnya sudah senyawa. Melimpah di udara sekitar 80% bla 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 bla. Gas nitrogen monoksida, gas oksigen, ada air, ada asam nitrat. Nah, di sini apa lagi yang belum? Gas hidrogen. Gas nitrogen tadi atas ya. Gas amonia. Nah, sebenarnya di sini kita nemu 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 senyawa yang bisa kalian tulis. Kalau mau lengkap itu ya. Kan ini cuma suruh nyebut 4. Ada 7 senyawa. Yang pertama nitrogen. Nah, nitrogen. Nitrogen itu kalau disuruh nulis rumus kimianya adalah N2. Yang kedua adalah nitrogen monoksida. Apa itu? Nitrogen monoksida N. Mono itu 1. NO. Ketiga, gas oksigen. Apa itu gas oksigen? O2. 4. Asam nitrat. Asam itu H+. Sama NO3-. Nah, jadi HNO3. 5. Gas hidrogen. Hidrogen apa? H2. Keenam, gas amonia. Jadi kita ngitung 6 atau 7 ya. Oh, air belum ya. Gas amonia. Amonia itu dirumuskan NH3. Ketujuh, air. Nah, air ini juga senyawa kimia loh ya. Rumusnya H2O. Selesai. Nomor 2. Nomor 3. Manakah dari bilangan kuantum berikut yang tidak diizinkan dan sertakan alasannya? Mulai dari bilangan kuantum nomor 3. Oh, boleh-boleh aja ya kalau N-nya 3. Oke, boleh. L0 artinya S. M-nya 3 lah. Ini yang bikin salah ya. Alasannya ini salah, nggak diizinkan yang A. Alasannya karena orbitalnya S itu hanya ada 1. Dia hanya mengandung 1 nomor yaitu O. Nah ya, salah itu ya. Karena M-nya udah kelihatan salah. Yang B, N1. L-nya 1 lah, 1 itu kan P toh. Apa ada 1P? 1P enggak ada. 1 itu cuma ada 1S ya enggak? Mulai ada P itu di orbital ke 2.
Ya, jadi ini sampai L-nya aja udah salah. L-nya tidak ada yang 1. Yang C, N-nya 2. N2 oke. L1 itu artinya P, masih oke. M-nya -2. Nah, orbitalnya P ada berapa? 3. Apa ada angka -2-nya? Tidak ada ya. Ini tidak ada, salah di situ. Yang terakhir, N-nya 2, L-nya 2. Nah, 2 itu D loh. Apa ada 2D? Nah, 2D itu tidak ada. Adanya itu mulai di 3 ya. Kan 1S2, 2S2, 2P6 loh. 2-nya tidak ada D. 3S2, 3P6, 4S2. Nah, ini baru ketemu D di nomor 3. Jadi itu salah. Nah, oke, pembahasan kita part 2 juga sudah selesai. Sampai di sini, semoga paham ya. Terima kasih. Selamat malam.